Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Kekuatan dari kesedihan yang menghancurkan. Waspadalah. Sobat, tahukah kita bahwa bersedih itu tidak ada manfaatnya buat kita, dan tidak diajarkan oleh syariat. Sobat, bisa jadi kesedihan itu malah menghancurkan kehidupan dan kebahagiaan kita. Kesedihan seperti apakah yang bisa menghancurkan kebahagiaan kita? Mari kita mulai diskusi kita dari sini. Sobat, sadarkah kita bahwa kesenangan dunia dan kesengsaraannya adalah ujian dari Tuhan semesta alam? Adakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur ketika saat diberi nikmat? Ataukah kita akan menjadi hamba yang ingkar manakala saat kita diberi musibah atau cobaan? Sobat, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, "Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan untuk menguji iman kalian, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali." Surat Al-Anbiya 35. Sobat, senang dan duka adalah sunatullah yang pasti akan mewarnai kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang terus merasa senang saja, dan sebaliknya, tidak ada seorang pun yang terus-menerus merasakan kesusahan dan kesedihan. Keduanya datang silih berganti. Sobat, jangankan kita, generasi terbaik umat ini, yaitu para wali Allah, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah merasakan susah dan senang silih berganti. Sobat, Allah menciptakan kebahagiaan adalah agar manusia menyadari kenikmatannya lalu menjadikannya manusia yang pandai bersyukur dan berbagi. Kemudian, Allah menciptakan sempitnya kesedihan dengan tujuan agar kita tunduk dan bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Rahmat dan Maha Pengasih, serta agar kita tidak sekali-sekali menyombongkan diri. Sobat, dengan begini, bersedih yang seperti ini tidaklah tercela, dan bersedih di sini termasuk sebuah naluri yang tidak dibuat-buat. Kesedihan yang seperti ini adalah kesedihan yang wajar. Barang siapa yang merasa gembira karena amal kebaikannya, dan bersedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. H.R. Tirmidzi. Kesedihan yang semisal ini bisa juga dicontohkan sebagai bersedihnya seorang hamba yang tertinggal sholat berjamaah di masjid. Bersedihnya seorang hamba yang tertidur di sepertiga malam terakhir, hingga ia luput dari sholat tahajud. Ini semua adalah contoh bersedih dalam hal kebaikan, dan kesedihan ini adalah tanda cahaya iman dalam hati seorang tersebut. Sobat, yang tercela dan dapat menghancurkan dalam hal kesedihan ini adalah manakala seseorang larut dalam kesedihan yang terus-menerus, berkepanjangan dan berlebihan, hingga membuat hatinya lemah, tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, membuatnya tidak mau bergerak dan tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya menjadi insan yang bahagia. Sobat, bersedih yang seperti ini hanya akan memadamkan kobaran api semangat, meresahkan tekad, dan membekukan jiwa. Dan kesedihan seperti ini ibarat penyakit demam, yang membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. Mengapa demikian? Jawabannya tak lain adalah, karena kesedihan yang berlebihan ini, hanya akan menghancurkan kehidupan kita dan bukan mengerakkan kita. Dan itu artinya sangat merusak dan tidak bermanfaat bagi hati. Bahkan kesedihan yang berlebihan seperti ini merupakan satu hal yang paling disenangi setan. Sobat, maka dari itu, setan selalu berupaya agar seorang hamba bersedih yang berkepanjangan, sehingga dengan begitu ia akan menghentikan setiap langkah dan niat baiknya. Sobat, bagi seorang mukmin, kesedihan itu tidak pernah diajarkan dan dianjurkan, dikarenakan kesedihan merupakan penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim agar senantiasa melawan dan menundukkannya dengan segala peralatan yang telah disyariatkan Allah. Sobat, bersedih itu tidak diajarkan dan tidak bermanfaat, maka dari itu, Rasulullah senantiasa memohon perlindungan dari Allah,
Agar dijauhkan dari kesedihan, beliau selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka cita. Sobat, tahukah kita bahwa kesedihan adalah teman akrab kecemasan? Perbedaan antara kesedihan dan kecemasan adalah manakala suatu hal yang tidak disukai hati itu berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi, ia akan membuahkan kecemasan. Sedangkan bila berkaitan dengan masa lalu, maka ia akan membuahkan kesedihan. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama dapat melemahkan semangat dan kehendak hati untuk berbuat suatu kebaikan. Sobat, kesedihan dapat membuat hidup menjadi keruh. Ia ibarat racun berbisa bagi jiwa, yang dapat menyebabkan melemahnya semangat, krisis gairah, dan kegalauan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ujung dari semua itu adalah ketidakpedulian diri kepada kebaikan. Kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan hidup. Lalu akan berakhir pada pesimisme dan kebinasaan diri yang tiada taraf. Sobat, perasaan sedih merupakan emosi yang muncul pada diri seseorang. Disebabkan karena rasa kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, dan ketidakberdayaan. Sobat, biasanya yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya, akan tetapi besar harapan dan angan-angan. Sehingga manakala harapan yang diinginkan tidak tercapai, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang sampai larut dalam kesedihan yang mendalam, stres, depresi, putus asa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Sobat, melihat kenyataan yang seperti ini maka benar jika kesedihan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan kita. Dan inilah yang menjadi alasan bahwa kita harus mewaspadainya. Sobat, sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita tidak larut dalam rasa sedih yang berkepanjangan, baik saat kehilangan sesuatu atau merasa takut akan masa depan. Melalui ayat Al-Quran Allah tegas melarang manusia untuk larut dalam kesedihan. Janganlah kamu lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran 3, 139. Sobat, jika demikian, lalu bagaimanakah Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Dan solusi tersebut diantaranya adalah 1. Yakin bahwa Allah bersama kita. Sobat, maksudnya adalah di sini kita harus meyakini bahwa tak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Sobat, tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan selalu bersama kita, dalam keadaan suka maupun duka. Dengan keyakinan ini, insya Allah hati menjadi tenang. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sobat, manakala kesedihan hadir dalam kehidupan kita, bacalah Al-Quran karena di sana ada petunjuk untuk mengatasi berbagai macam kegundahan hati dan kesedihan hati. Insya Allah dengan begitu hati menjadi tenang. 3. Ikutilah sunnah Nabi. Sobat, banyak risalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad, yang akan menghantarkan kita pada ketakwaan dan perbaikan diri. Termasuk amalan yang bersumber dari hadis, yakni membiasakan diri dengan beristighfar dan berdoa kepada Allah, manakala kita dihadapkan pada kesedihan. 4. Istiqomah. Sobat, seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya, dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang meskipun dia harus berhadapan dengan resiko maupun tantangan, yang dalam hal ini termasuk kesedihan akan kegagalan. Sobat, dengan begini orang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik, dia akan konsisten dengan kemauannya, dan juga memiliki pikiran positif dalam segala hal. Sobat, dari diskusi singkat ini maka sangat jelas bahwa
Kesedihan yang berkepanjangan sangat dilarang dan berbahaya bagi jiwa yang keruh dan bisa berakibat fatal. Namun kita juga bisa mencegahnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Semoga Allah melindungi kita semua dalam meniti jalan kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.